Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Nah, penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya, hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu ya. Oke. Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu ya. Oke. Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator. Ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi Memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan itu apa? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang dia gitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Itu. Yang ngapain hari itu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Inalim. Iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Oke. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatannya mungkin apa ini? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang intinya begitu ya?
ada nanti sesuai dengan perma di sana. Ya, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Pak Subhan, gimana Pak Subhan? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton sebuah video atau sebuah cuplikan video ini, di mana tentang sebuah video tentang masalah ijazah Pak Wapres atau Wakil Presiden yang sekarang kita bahas. Kita udah lihat sebelumnya atau tentang dimana menceritakan atau berita-berita sebelumnya kita udah tahu, dan ini kelanjutannya tentang masalah baru. Nah, kita bagaimana tahu tentang menurut masyarakat atau netizen. Di sini dikatakan mantap, semuanya pasti kebenaran semakin terungkap. Saya ingin secepatnya melihat Jokowi dan Gibran di kerangkeng. Saya dari dulu gak simpati sama Gibran, masih banyak yang cerdas, tegas, berkualitas. Hati nurani pengacara Gibran akhirnya bicara, gak mau ikut ganggu atau nanggung dosanya. Bagus, jelas mundurlah, ijazah tidak memenuhi syarat atau jelas kalah. Betul, harus bela yang benar, bukan bela yang fire. Alhamdulillah pengacara Fufu Fafa mundur demi tegakkan kebenaran. Untuk Bapak Roy Suryo dan maju terus, pantang mundur, tegakkan keadilan dan kebenaran. Allah bersama Bapak dan bersama kita semua. Ini bukti pengacara yang sadar diri demi seluruh anak bangsa agar semua sama dalam memperoleh kesempatan. Kemudian, keputusan cerdas daripada hakimi oleh rakyat karena membela kebohongan lebih baik mundur daripada untuk menjaga marwah pribadi, keluarga, dan korupsi atau koperasi. Tunjukkan ya, itu batil dan yang benar itu benar, yang jujur itu jujur. Tunjukkanlah ya Allah. Kemudian, takut karena sudah terbukti atau sudah dapat kode dari Pak Presiden. Jika pejabat tidak bersihkan diri, maka rakyat akan membersihkannya. Menurut saya, orang salah tidak layak dibela, tapi diberi arahan dan diberi peringatan. Maksudkan Gibran, hari gini kok nyari yang setia atau yang setara sama banyak anak muda yang jauh lebih mumpuni dan pelongo-pelongo.
pengacara yang mundur itu sudah tahu banget kalau ijazah SMA Gibran nggak ada, dan surat keterangan penyetaran dan ikadesmen itu juga menyalahi aturan untuk dipakai. Abang berkas persyaratan pendaftaran cawapres selalu dengan channel ini bertanya akurat sekali. Mohon dilanjutkan dengan berat, lebih dari ini, akurat ini sekali. Tok Pinter bertanya sangat seimbang sekali. Nah, kepada semua penonton sebuah video ini, tolong kasih sebuah komentar yang tentang masalah itu ijazah Pak Gibran atau Wapres. Kasih komentar terus biar kita nggak ketinggalan tentang videonya atau berita selanjutnya. Kalau Gibran transparan, tunjukkan ijazahnya. Kalau memang nggak sekolah, yang bilang aja terus terang ke masyarakat, maka dia akan lebih dihormati. Kalau benar, kenapa harus takut hadir? Ayolah wahai rakyat dan para pengacara, bertindak baik dan jujurlah demi bangsa dan negara ini, bukan demi anak Jokowi yang sudah manipulasi konstitusi negara, UU, MK, dan lain-lain. Kebenaran hanyalah milik Allah, penguasa langit dan bumi yang diisi oleh semua makhluk hidup. Yang benar itu tetap akan benar, tidak akan salah seperti kita. Nanam pada pasti akan menghasilkan pada, tidak akan jadi yang lain. Patuhi ketemuan hukum, jangan mudah atau jangan mau damai. 125T mantap. Pengacara beromal pasti mundur, gak kuat menutupi kecurangan. Nah, kepada teman-teman selanjutnya, kalau Gibran dipecat, 11 triliun Jokowi pasti kabur dari negeri ini. Tabir gelap yang dulu hinggap lambat laun mulai terungkap. Kalau orang baik dan jujur takut jadi pengacaranya, teremul-teremul, laknat Pak. Semoga kebenaran terungkap, karena berbohong itu jelas melanggar hukum dan berdosa, apalagi membohongi rakyat yang lebih dari satu orang, bahkan ratusan juta orang. Selamat berjuang Bapak Subehan Palal, semoga niat dan baik buat bangsa dan negara. Wassalam. Nah, kita dukung terus Bapak Hotman Paris yang selalu menjalankan tugas untuk membahas sebuah kasus ijazah palsu ini. Lanjutkan Pak Suban untuk mengungkapkan kebenaran demi anak bangsa menuju Indonesia emas di mata internasional. Mas Gibran hadirlah di persidangan supaya bisa segera selesai, supaya Mas Gibran lebih tenang dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Nah, pengacara yang benar pasti bela yang benar, bukan bela yang bayar. Tuhan akan membuka kebenaran dan menyelamatkan Indonesia. Semoga Tuhan memberikan ridho bagi penjuang kebenaran. Roy CS. Saya yakin para pengacara di Indonesia ini pasti orang-orang yang cerdas dan pandai dalam bidang hukum di Indonesia, dan pasti tahu betul mana yang benar dan mana yang salah. Semoga para pengacara sadar tidak membela yang tidak benar. Kita udah tahu, kita udah paham semuanya tentang sebuah video ini. Mari kita pikir baik-baik tentang masalah Wapres yang sekarang. Kita juga bingung. Mudah-mudahan yang benar dan salah bisa dibuktikan dengan nyata, saling dijunjung atau dijunjung tinggi kebenaran untuk pemulihan negara ini lebih bersih dan lancar. Lebih baik Wapres mundur dengan hormat daripada dipaksakan mundur oleh rakyat karena belum pantas jadi Wapres karena pengetahuannya belum cukup. Nah, kita udah paham, tunjukkan di jalanmu kejujuran dan kebenaran, jalan menuju surganya. Pengacara yang cerdas dan punya hati pastinya tak akan mau bela yang salah, kecuali si Otto dan Risman. Saya salut sama pengacara ini, pengacara yang benar, jujur, tidak mau membela orang yang salah.
harus dicontoh oleh pengacara yang lain. Sebenarnya yang salah adalah KPU, karena disinilah kebahasanan seorang yang diterima tetapi persyaratannya diubah. KPU berarti KPU harus bertanggung jawab tentang ini semua. Kenapa Indonesia banyak orang-orang pintar dengan ijazahnya asli, baik profesor, doktor, jenderal, dan lain-lain. Wapres NKRI kok hanya penyesat SLTA yang tidak setara, hanya sertifikat kursus. Pakai C lebih jelas setara SLTA. Kalau mau membela yang benar jangan karena anak presiden. Bayarannya gede, hayu aja cari makan yang halal. Semoga Pak Subhannya sehat terus dan semoga gugatan dan dimenangkan Pak Subhan. Kejujuran akan selalu menang. Terima kasih udah lihat video sebuah cuplikan ini. Mari berkomentar. Terima kasih. NKRI harga mati.